Setiap harinya kita tidak pernah terlepas dari kegiatan komunikasi. Dalam melakukan kegiatan tersebut, kita harus tetap memperhatikan etika baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Salah satunya adalah sopan santun. Seringkali nih kita mendengar istilah sopan santun. Namun sebenarnya apa sih maksud dari sopan santun ini? Menurut KBBI, sopan santun itu dapat diartikan sebagai budi pekerti yang baik. Kemudian ada tata krama, ada peradaban, dan juga kesusilaan. Sopan santun dapat dikatakan sebagai sikap ramah seseorang terhadap lawan bicaranya dengan maksud untuk menghormati orang tersebut. Nah, sopan santun pastinya ini salah satu sikap yang paling penting buat kita sendiri dan orang lain dan harus dimiliki oleh setiap orang, baik anak-anak maupun untuk orang tua tanpa terkecuali. Nah, dahulu nih, biasanya sikap-sikap sopan santun itu masih sering kali kita jumpai. Contohnya seperti orang yang berpapasan di jalan, kemudian terbiasa untuk saling menyapa walaupun tidak kenal ya. Kemudian ketika melatih orang yang lebih tua, membungkukkan badan. Kemudian ada lagi contohnya mengucapkan kata tolong sebelum meminta bantuan. Termasuk banyak lagi sih sebenarnya. Namun seiring berjalannya waktu, terutama di era globalisasi ini, kebiasaan-kebiasaan tersebut tuh semakin pudar ya. Ada yang terlalu canggung atau malu untuk memulai sapaan terlebih dahulu. Kemudian ada yang bersikap bahwa dirinya lebih tinggi atau lebih unggul atau lebih baiklah sehingga membuatnya bersikap angkuh atau sombong dan berkomunikasi. Kemudian ada yang bersikap bahwa tidak ada yang terbiasa susah untuk mengucapkan kata maaf ketika sadar bahwa dirinya itu salah. Nah, ini seringkali kita jumpai. Seperti yang kita ketahui ini, kata baper, BAPER, ini seringkali kita dengar bahkan juga dijadikan sebagai tameng oleh orang-orang yang sebenarnya melakukan kesalahan mereka. Nah, ketika misal contoh candaannya terlalu menyinggung, lalu bicaranya bukannya minta maaf, tapi malah melontarkan kalimat contohnya gini, gitu aja baper, atau canda jangan baper. Nah, padahal kan seseorang itu udah paham bahwa dirinya itu salah, tapi mulutnya nggak sesuai dengan perkataan kelakuannya. Untuk mengucapkan kata maaf saja sulit. Ya, emang sepele sih, kata maaf itu emang sepele. Mungkin ya, memang sepele. Tetapi dampaknya tuh besar. Bisa menyebabkan lawannya mungkin sakit hati atau trauma atau bahkan terkadang menjadi dendam seperti itu. Kita kan tidak tahu seperti apa orangnya. Jadi sangat perlu mengatakan kata maaf walaupun itu sepele ya. Dan tinggalnya itu sih, banyak juga sopan santun anak-anak terutama terhadap orang tuanya itu pun sudah mulai luntur sekarang. Seolah-olah mereka itu hidup bebas, nggak ada aturan sama sekali, seperti nggak pernah diajarin sih tentang norma kesopanan kayak gitu. Diajaran kita jumpai juga nih seseorang anak yang menyuruh orang tuanya itu tidak mau disuruh orang tuanya dengan kata penolakan yang sebenarnya nggak cocok atau nggak mesti, bahkan terkadang sampai membentak orang tuanya. Hal seperti ini kan dianggap wajar ya bagi mereka, padahal di dalam agama pun diajarkan bagaimana cara menghormati orang tua, orang yang lebih tua lah intinya seperti itu. Ini contohnya di dalam agama Islam ya, itu kan sopan santun sudah diatur di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 23. Itu artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada orang tuamu atau kepada keduanya perkataan ah. Nah, kata keduanya ini itu merujuk pada kata kedua orang tua, dan orang tua di sini itu nggak hanya dikategorikan sebagai orang tua yang melahirkan kita saja, tapi juga semua orang yang memiliki umur lebih tua dari kita. Tadi kan ada kata ah. Nah, berkata ah saja itu nggak boleh atau dilarang. Lalu gimana dengan membentaknya? Nauzubillah, semoga kita bukan termasuk orang yang seperti itu ya. Nah, dari beberapa contoh tadi permasalahannya, pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai sopan santun di zaman sekarang ini. Yang pertama ini mengenai itu ya, tayangan televisi yang pastinya ini juga sekarang ini agak kurang mendidik dan juga kurang menurut saya. Kemudian yang kedua,
pengaruh negatif dari handphone ini tergantung dari pemakaiannya. Jadi semisal dari anak-anak atau itu harus diawasi mengenai penggunaan dari handphone tersebut. Kemudian ketiga, tidak tegasnya orang tua terhadap anaknya. Itu juga salah satu contoh atau penyebab kenapa anak berani membentak orang tua. Yang keempat, rasa canggung dan juga malu untuk memulai sapaan. Ini juga salah satu faktornya. Dan yang kelima ini yang sangat berpengaruh, yaitu pengaruh lingkungan dan juga pergaulan serta pergaulan bebas seperti itu. Nah, faktor-faktor ini itu tuh dapat dicegah dengan beberapa cara berikut. Yang pertama ini ada orang tua harus memberi contoh yang benar sebenarnya, yang baik kepada anak-anaknya. Semisal dengan mengajarkannya berkata baik dan halus dan kehidupan sehari-harinya seperti itu. Kemudian contoh kedua yang kedua itu menghilangkan stereotip bahwa memberi sapaan terlebih dahulu itu hal yang memalukan atau derajat rendah. Yang ketiga, mengambil manfaat yang positif dari handphone. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah membentengi atau membekali diri kita sendiri dengan pengetahuan betapa pentingnya itu tentang sopan santun. Nah, mari kita introspeksi diri kita sendiri, sudah sejauh mana perbuatan kita dan juga perkataan kita yang secara tidak langsung bisa melunturkan nilai-nilai sopan santun tersebut. Apakah kita udah merasa paling baik sehingga enggan mengucapkan kata tolong ketika ingin meminta bantuan, atau kata maaf ketika merasa bersalah, dan juga kata terima kasih setelah dibantu. Manusia pasti nggak luput dari kesalahan dan juga lupa. Juga tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan memulai sebuah hal baru yang lebih baik.